Saya Febiani Nur Hafifah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengolahan data dari alat Tedolit yang kita sudah dapatkan dari video sebelumnya. Itu sudah menjelaskan bahwa bagaimana sih cara menggunakan Tedolit di lapangan untuk menentukan suatu luas bangunan. Di sini kita bisa lihat output yang kita inginkan adalah menentukan suatu luas bangunan ini tuh berapa. Ilustrasinya seperti ini, lalu kita langsung ke Excelnya bagaimana sih ngeplottingnya. Di sini tuh ada data lapangan, ada pengolahan data. Nah, di dalam data lapangan tuh ada alat, di mana alat ini tuh sebagai titik patok. Titik patok, terus ada tinggi alat ini satuannya meter, langsung target dari mana target ini tuh sebagai kita membidik dari patok ke target. Lalu ada baca rambu. Baca rambu ini terdiri ada batas atas, batas bawah, batas tengah. Ada jarak yaitu SD. Lalu ada sudut horizontal yang terdiri dari derajat, menit, detik. Ada sudut vertikal pun sama seperti sudut horizontal, ada derajat, menit, dan detik. Lalu ada sudut horizontal yang itu alfa beta, sudut vertikal. Lalu di pengolahan data ini terdapat ada sudut jurusan alfa, terus ada I, di mana I ini tuh didapatkan dari 90 dikurangin V. Lalu ada irradiance, ada HD. HD itu adalah jarak datar, yang
dimana dihasilkan dari jarak miring dikali cos I. Lalu ada jarak datar rata-rata, lalu ada VD, di mana VD ini adalah jarak tegak yang didapatkan dari jarak datar rata-rata dikurang tan alfa. Ya, lalu ada delta X, yaitu dari jarak datar dikali sin alfa, lalu delta Y dari jarak datar dikali cos alfa, lalu ada delta Z, di mana delta Z ini didapatkan dari tinggi alat ditambah jarak tegak dikurangi bentang tengah. Oke, mungkin di sini saya freeze dulu supaya mempermudah. Nah, ini adalah data lapangan yang kita dapatkan dari video sebelumnya. Di patok 1 itu ada yang dimana kita harus utarakan dulu, dan diutarakan itu sama dengan 0, di set 0. Setelah itu kita udah dapat cara menentukan bentang tengah. Ini tuh kita didapatkan dari bentang atas ditambah bentang bawah dibagi 2. Adapun jarak miring ini pun didapatkan dari bentang atas dikurangi bentang bawah dikali cos iradians. Oke, betul. Lalu untuk mendapatkan sudut alfa, ini tuh kita dapatkan dari derajat ditambah menit dibagi 60. Kenapa? Karena 1 jam itu kan ada 60 menit. Lalu ada detik, dimana 360 ini tuh didapatkan dari 1 jam itu adalah 3.600 detik. Sama seperti sudut vertikal pun didapatkan dari derajat ditambah menit dibagi 60 ditambah detik dibagi 360. Jika sudah didapatkan, teman-teman bisa seperti ini caranya. Mungkin ini adalah caranya, yaitu seperti ini. Sama dengan ini ditambah ini bagi 60, 10-nya ditambah ini dibagi 3.600. Baik, nah ini seperti ini caranya. Nanti teman-teman bisa sorot seperti ini. Nah, begitu. Seperti ke bawahnya juga seperti itu, nanti otomatis juga sama seperti nanti beta dimasukkan BA ditambah BB dibagi 2. Lalu setelah itu kita tentukan sudut jurusan, di mana sudut jurusan itu adalah alfa dari sudut horizontal. Karena Excel, jadi Excel adalah satuannya radian. Jadi teman-teman sebelum melakukan perhitungan ke cos, teman-teman harus ke radians terlebih dahulu. Ini bisa dilihat sama dengan radians dalam kurung, pencet saja yang mau diradianskan, lalu nanti hasilnya didapatkan, lalu nanti teman-teman bisa tarik ke bawah seperti ini. Nah, selanjutnya ada I, di mana I ini adalah 90 dikurangin vertikal, sudut vertikal. Teman-teman bisa
lihat rumusnya. Nah, 90 dikurangin sama dengan 90 dikurangin sudut vertikalnya lah. Lalu nanti teman-teman bisa ditarik lagi seperti bawah. Yang saya sudah katakan bahwa di Excel itu adalah satuannya radians. Jadi teman-teman harus ke radians terlebih dahulu. Nah, untuk menentukan suatu jarak tegak, jarak datar HD, itu teman-teman bisa dengan rumus SD dikali cos I. Mungkin di unfreeze dulu. Nah, ini teman-teman bisa dilihat. Ini ya, caranya tinggal sama dengan kita pencet klik SD lalu dikali cos radians. Jangan lupa pakai yang radians. Nanti tarik ke bawah lagi seperti itu. Nanti didapatkan hasilnya. Lalu ada menentukan jarak datar itu sama jarak datar itu adalah ini. Lalu ada jarak tegak, di mana jarak tegak ini jarak HD rata-rata dikali tan alfa. Sama rumusnya seperti ini. Lalu teman-teman ke bawah, nanti akan dihasilkan dapat hasil langsung ada X delta X, dimana ini adalah dari jarak datar dikali sin alfa. Rumusnya sama seperti itu, sama seperti caranya seperti sama dengan HD-nya masukkan lalu dikali sin dalam kurung alfa. Jangan lupa pakai radians. Sama seperti delta Y, ini HD dikali cos alfa. Lalu ada delta Z, di mana delta Z ini tuh tinggi dari suatu, baik di sini ada delta Z, di mana delta Z ini ada tinggi alat ditambah jarak tegak dikurangi batas tengah. Bisa lihat teman-teman, bisa dimasukkan ke sini, langsung akan muncul hasilnya. Langsung tarik ke bawah teman-teman, cuma seperti sebelumnya. Nah, untuk menentukan koordinat, sebenarnya ini tuh yang saya kuningkan ini sebagai, maaf, dimerahkan saja. Nah, sebagai bebas teman-teman, itu sebagai titik patok di koordinat dari nanti di civil 3D-nya. Nah, untuk menentukan si X, Y, Z-nya ini, teman-teman bisa, caranya adalah mengunci dari titik 200 ini, titik S, dengan cara gini, mengunci, lalu udah mengunci, nanti diturunkan ke bawah sampai sini. Nah, diturunkan di bawah sampai sini, langsung otomatis. Nah, ini sebagai patok dari akhir dari satu ini gitu. Lalu nanti disambungkan dari 2 ke 1, 2 ke B, 2 ke C. Nah, seperti ini. Sama ditambah, tapi delta X ditambah yang titik akhir ini, seharusnya titik akhir ini, ya titik akhir ini. Lalu sudah itu didapatkan, langsung tarik ke bawah seperti ini. Nanti koordinat Y sama Z pun sama seperti itu. Nah, ini seperti itu sama.
jadi nanti dipindahkan ke data Y. Nah, ini dipindahkan, langsung tarik ke bawah, langsung akan didapatkan. Nah, Z pun sama. Untuk menggambar, mendapatkan hasil di civil 3D dan menentukan luasnya suatu bangunan bisa menggunakan 3D Poly. Nah, ini dari ini dengan rumus ini teman-teman bisa dilihat lalu sama seperti ini dengan X, Y, Z ini bisa dilihat. Teman-teman harus diperhatikan tanda petik duanya, terus dannya, kayak komanya kayak gitu, teman-teman harus diperhatikan juga. Nah, untuk mengetahui nih bagaimana sih bagaimana cara kita target ke bidik itu, dari patok ke target itu bisa menggunakan ini teman-teman. Nah, tapi ini tuh diambil dari ini 3D Poly, diambil dari ini bersama dengan data X. Ini dikuncikan saja karena ini sebagai titik patok, lalu sama seperti ini dapatkan, tapi ini dari yang akhir. Jangan lupa ini akhir, bukan dari awal ini, tapi dari yang ini. Nah, seperti itu, dari akhir dari target 1 ke 2, bukan dari utara lagi untuk yang ke titik 21 ini. Nah, jika teman-teman sudah mengcopy, tinggal pencet copy, lalu nanti paste di civil 3D, nanti akan menghasilkan seperti ini outputnya. Nanti akan diketahui berapa luas bangunan tersebut. Setelah itu teman-teman sudah mengetahui nih bagaimana luasnya, tinggal pencet sini aja, langsung paste. Nah, udah gitu sudah selesai yang dilakukan. Oh iya teman-teman, saran dari saya dalam praktek ini tuh harus betul-betul dalam membaca rambunya, terus sudut horizontal, sudut vertikal, karena itu dapat mempengaruhi luasannya bagaimana, seberapanya itu akan dapat mempengaruhi. Jadi saran dari saya untuk dalam membaca rambu dan membaca sudut horizontal dan sudut vertikalnya harus benar-benar diperhatikan. Halo semuanya, kenalin nama aku Tintin Asia dari Pendidikan Teknik Bangunan A. Sekarang lagi kuliah di UPI semester 4. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat kontur dari hasil pengolahan data yang sudah dilakukan oleh Teh Pebi sebelumnya. Di mana yang harus kita lakukan pertama kali yaitu kita buka file Excel baru terlebih dahulu. Sip. Oke, untuk mempermudah kita bagi dua aja layarnya. Yang dibutuhkan di data terbaru yaitu file ini yang memuat tentang XYZ. Kita copy di paste spesial. Ini pilih values biar nilainya aja yang ke bawahnya. Terus yang kita butuhin lagi yaitu target. Kita kopas lagi semuanya. Kopas. Simpan di paling ujung. Bentar. Di copy.
Nah, pas tuh spesial, pilih lagi ini, oke. Karena ini udah ya, kita keluarin aja. Terus kita ratain dulu, rata tengah dulu, pilih filter. Kemudian di sini pilih sort auto jet. Udah ya. Udah berurutan, kita kasih penomoran. Sip. Kita set. Aku maunya di download. Namanya 2 aja. Karena aku dari kelompok 2. Yang ini dipilih TXT tab delimited. Yap. Set. Udah. Kita tinggal ke sipil 3D. Sipil 3D kita masukin dulu yang plottingan ini. Kita Ctrl C, di sini Ctrl V, enter. Gak kelihatan kan? Kita pilih top biar ada. Iya, sekarang kita bikin L enter. Udah gitu kita ke tool space, ke point, create, masukin data yang tadi. Ini pilih yang PNGD. Yap, udah ini PNGD, oke. Udah ya, karena ada 2 ini, kita hapus aja 1. Udah gitu, all point udah ya, kita udah punya all point. Kita ke surface, create surface. Kita namain di sini plotting masa bangunan. Oke. Udah nih, udah ada namanya. Kita ke definition. Kita langsung aja ke point group, add, terus all point, apply. Oke. Oh my god. Jadi kan ini patok 1 nih. Ini titik A, ini titik B. Ini ya titik B, ini titik C. Untuk ini patok 2. Jadi untuk yang pertama kali kita tuh membidik dari patok 1 ke titik A, kemudian ke titik B, kemudian ke titik C. Udah dari patok maaf. Jadi kita ngebidik ke titik A, B, C sama patok 2, kelewat patok 2-nya ya. Kemudian sesudah di patok 1, kita ke patok 2. Pindahlah kita ke patok 2, di mana di patok 2 hanya bisa diketahui 3 titik, yaitu titik B, titik C, dan titik patok 1. Oke, untuk konturnya mungkin seperti ini. Dari kelompok 2 mohon dimaafkan jika terjadi kekeliruan ataupun banyak kesalahan. Mohon dimaafkan. Semoga apa yang telah kita buat dapat menjadi motivasi bagi adik-adik semua untuk mempelajari praktik ilmu ukur tanah. Semoga lancar, tetap semangat kuliahnya, sukses selalu, tetap hidup, dan jangan mati. Semangat semua!